Selamat datang di podcast kecil-kecilan. Ya, biar kecil tapi oke. Biar kecil tapi menjelaskan. Iya. Maksudnya? Biar kecil tapi banyak ilmunya. Benar. Sebenarnya kan kalau format kayak gitu harusnya biar kecil tapi antonim gitu. Oh, Kalau kita nggak apa-apa udah lanjut. karena kan kata tapi kan Iya kan ada kata konjungsi. tapi di situ kan. Kata hubung yang berlawanan. Iya, biar kecil tapi oke aja udah aneh sebenarnya. Iya, kecil tapi besar. Jelas, ya itu bisa. Tapi kalau biar kecil tapi besar juga aneh ya. Harusnya apa ya? Iya. Kalau antonim aneh juga ya. Biar Oke. kecil. Dah, Kali ini kita lanjut. bakal bahas ting 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 ting. Itu Inspector Vijay ya. Kan nih. Khas banget coy. Iya, jadi gue nggak tahu, gue pengen aja bahas ini karena kepo gitu. Karena lo habis browsing pakai Gemini dan Notebook LM. Based on keingintahuan lu Iya, kan? dalam menghormati Sundar Pichai. Dan budayanya. Kok mati? Oh iya, kenapa mati nih? Ya gara-gara ngomong Sundar Pichai. Sundar Pichai lah ini kayaknya sini dah. Enggak. Oh, mungkin karena mati ya. Udah ya. Oke. Oke. Ya, jadi gua lagi senang-senangnya nyari di YouTube, di YouTube. Instagram. Apa tuh? India. Makanannya? Baskara ini gua. Oh, Hindia. Nggak Itu salah sih. Hindia. Betul sih. Bener ya? Kenapa? Kan laut Hindia kan lautnya India sebenarnya. Oh, Iya. benar. Oh iya, Laut India tuh itu ya? Iya. Iya, Hindi. Indonesia juga indinya dari situ nggak sih? Iya, Indian Party. bukan Indonesia itu kan Indis Nosos. Artinya kepulauannya India. Oh, bener itu bener ya? Itu betul. Wah, tanya Toro aja. Indis Toshos. Indis Nosos. Indis Nesos, sorry. Indis Indis Nesos. Nesos, New India. Oh, Bukan, itu ini dia. Nesos, bukan India. Nesos itu artinya kepulauan. Kepulauan. Oh, Kepulauan India. Iya, makanya Itu kenapa ada orang yang salah kira atau apa? enggak. Oh, jadi kan Indis Nesos itu yang setahu gue yang menyetuskan nama Indonesia itu orang Swiss. Hah? Loh, kok tiba-tiba? Orang Swiss. Iya, orang Swiss karena kan dulu kan peradaban kan ada di Tukang Eropa pisau kan. nih ya, tukang pisau. Jadi kayak dia menyebut daerah Nusantara itu atau Indonesia yang sekarang Indonesia adalah itu Indi and Nesos artinya Kepulauan India. Kepulauan India. Tapi ini mirip kayak Columbusnya namain Amerika India atau bukan? enggak karena emang Pola kita pikirnya sama kayak gitu. beda karena kan Indonesia dan India kan relatif dekat. Emang dekat. Kalau dari POV orang Eropa Oh, mirip. dekat dan mirip gitu. Oh, jadi kita disebut Kepulauan India. Makanya sekarang banyak kaum nasionalis India, Ya. supremasis India gede gitu kayak Ya. wah Indonesia ternyata kepulauan India ya. Oh, jadi baik dong. Enggak jadi kayak mari kita jajah gitu. Gua kira jadi oh ya, peace. Jadi itu jadi kayak salah satu latar belakang perang kan budaya dan historikal gitu kan. Oh ternyata secara historikal kayak gitu. Udah lewat tapi gua aja nggak inget gua pernah jadi orang India. Iya. Tapi gitu maksudnya konteksnya tadi Iya, itu. itu latar belakang gua sebenarnya. Keren kan latar belakang gua. Bener. Kenapa dengan India? Apa yang menarik Karena dari kan India? ya kita semua tahu lah ini udah bukan rahasia lagi kan, yang namanya Vrindavan, ya kan? Oke. Vrindavan belakangnya fun kan, menyenangkan. Menyenangkan. Iya. Jadi kita kan sering tuh lihat orang-orang street food Vrindavan gitu-gitu. Betul. Gua itu suka punya prinsip kalau di dunia yang penuh tipu-tipu ini di internet dan lain-lain. Kan sebenarnya orang itu jadi suka jijik gitu ya kalau lihat makanan India gitu kan. Orang-orang karena Vrindavan ini. Mana ngaduk-ngaduk. Bikin minuman sampai sini kan. Iya. Bikin kari. Ada yang diketekin sumpah. Iya. Ada. Iya, kenapa diketekin ya? Tangannya begini. Uncle pakai singlet. Iya. Teng. Dan selalu ada klakson. Iya, soalnya ada klakson. Benar. Tin. Ada panipuri suapin pakai api. Pakai api. Kenapa ya pakai api ya? Dan tangan yang sama dipakai buat ngambil duit juga. Oh iya benar duit Ya juga. itu maksud gua itu udah banyak banget di mana-mana kan. Tapi gua pengen adil sejak dalam pikiran gitu. Widih. Anjay, kata siapa itu? Hindia. Pram. Oh itu kata Pram. Pramudia Anggatatur ya. Oh gitu. Di bukunya di teologi Buru, Bumi Manusia. Oh iya. Mingke. Iqbal. Makanya gue gak mau nonton karena jauh dari imajinasi gue terhadap buku itu. Oh. Jadi
Maksudnya apa? Adil dalam pikiran. Maksudnya adalah gue itu pengen kalau gue membenci sesuatu, gue pengen kalau benci ya harus utuh gitu. Gue nggak boleh benci atas informasi yang sepotong-sepotong. Kayak- Kalau buat gue sendiri, gue nggak pengen kayak gitu. Jadi apapun lah, ini nggak cuma buat India gitu kan. Jadi yang gue lakukan terhadap India ini adalah gue tahu banyak yang beredar kayak gitu-gitu, tapi gue nggak pengen jadi jijik cuma karena itu kan siapa tahu konten. Iya, faktanya belum tentu. Iya, siapa tahu AI. Betul. Ya kan? AI padahal kan bisa buat hal-hal baik kan? Benar. Seperti notebook LM. Betul. Dan Gemini. Benar. Benar sih. Jadi maksud gue itu misi gue adalah gue pengen membuktikan bahwa India ini bersih Dan tidak kotor. dan tidak kotor. Itu yang gue pengen buktikan. Yang ternyata Gagal. setelah lo Jadi lu sekarang udah membenci secara utuh. Enggak, bukan lebih bukan ke praduga lagi kali ya. Iya, jadi gue bisa dengan nyaman lah menempatkan India ini di mana di kepala gue gitu. Dan ini gue bukan membenci ya. Gue maksudnya gue nggak pengen benci apapun siapapun negara manapun, tapi Lebih ke praduga ya. iya, Atas gue stereotip cuma ya. pengen apa istilahnya, memverifikasi kalau Anggapan. anggapan di luar sana katanya kotor gitu-gitu. Gue nggak pengen gue juga bilang India itu kotor cuma dari konten orang. Betul. Siapa tahu konten doang. Iya, jadinya yang gue lakukan adalah ya udah nontonin aja vlog-vlog India, orang traveling di India, konten-konten ya gitu. Makanya gue pengen ngomongin India gitu. Oke. Tapi gue bukan expert dalam perindiaan ya. Ya, Lu juga bukan sarjana India kan? Gue bukan sarjana India. Oke. kita di sini berarti benar keyakinan kita aja ya. Menurut keyakinan saya. Jadi gue cuma pengen sharing apa yang gue tahu tentang India itu apa. Karena tentang bersih atau kotor ini menurut gue menarik. Karena kita kalau dari lahir di Indonesia dari kecil itu kan kita udah ditanamin konsep-konsep tentang apa itu bersih, Benar. apa itu kotor, Kebersihan sebagian dari iman. kebersihan sebagian dari iman gitu. Jadi buat kita mah bersih itu bukan sebuah usaha, Nggak nature pakai, aja, nggak pakai tenaga nggak gitu pakai ya. tenaga, nggak pakai mikir gitu. Kita risih aja gitu kalau di rumah Betul. ada yang kotor gitu ya kita risih aja kan gitu kan. Bahkan dulu ada mitos juga kan, kalau nyapu harus bersih. Nanti Iya, nanti suami lu Bewokan. Bewokan. opang. berarti gue harus nyari rajin nyapu ya. Karena istrinya pasti nggak rajin nyapu nih. Bener. Enak ya lu semua. Oke bang. Iya, jadi jadinya kirain mah yang gue pikir ya bersih sama kotor itu kan mutlak kan. Ya lu objektif gak sih? Ini bukan sesuatu yang subjektif, ya bersih ya bersih. Iya. Kotor ya kotor gitu. Nah, tapi yang gue temukan kalau pas gue ngeliat-liat India ini, ya kita bisa analisis lah. Ini kan kita ada Toro anak FISIP nih. Betul. Secara sosiologis kita bisa melihat gitu. Pasti. Betul. Apakah ternyata bersih atau kotor itu jangan-jangan subjektif juga? Betul. Dan aneh sih kalau buat gue, aneh kalau secara subjektif ya kotor, bersih kan gitu kan. Iya. Gitu. Nah, jadi gini. Jadi di India kita bisa lihat kita punya contekan ya sekarang. Nah, Nah, ini dia nih. Jadi India itu adalah negara yang sebenarnya ada negara-negara yang suku bangsanya sama kayak India dan lebih miskin bahkan. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat rasnya, suku-suku bangsa. Jadi kan sebenarnya konsep negara itu kan dulu dibentuknya sama kolonial kan. Iya. Jadi sebenarnya bangsa India ini bukan cuma di India. Banyak kan sebenarnya. Orang Bangladesh itu juga orang India bangsa-bangsa itu juga gitu. Oke. Mirip kan. Nah, tapi kalau dilihat nih yang ada di slide PDB per kapitanya India tuh tinggi banget tuh yang oranye. Lihat tuh. India tuh negara yang lebih kaya dari Bangladesh, lebih kaya dari Afrika Sub-Sahara tuh. Oh iya Ya benar. kan? Jadi kita bisa lihat kan bisa kita mengasosiasikan orang yang lebih Miskin. kaya, ya orang yang miskin lebih kotor. Lebih kaya lebih bersih. Lebih kaya lebih bersih. Nah, ya kan? oke. Tapi ternyata tingkat buang air besar di tempat terbuka India, lihat dulu. Lihat di sini, Lihat situ tuh. Itu anomali sih. Oh, menarik ya. Tingkat buang air besar di tempat terbuka. itu SBM apa bang? Ada gak sih? Gue gak tahu ada SBM sih. apa. Sebelum SBM nggak tahu apa. Oke. SBM ya yang tahu boleh komen. Kita juga tahu yang nyiapin materi. Oke. Iya, padahal kan PDB itu kan pendapatan domestik bruto per kapita tuh per orang. Jadi pendapatan per orangnya jauh lebih tinggi dibanding dengan Bangladesh dan Afrika. Tapi tingkat buang air besarnya lebih tinggi ya. Udah gitu kalau lu mau put some konteks lagi, konteks yang lebih
real lagi, India itu PDB-nya tinggi banget tuh dibanding mereka berdua. Iya. Tapi penduduk India juga jauh lebih banyak. Benar. Jadi udah dibagi dengan penduduk India yang miliaran itu. Bangladesh kan belum miliaran, jadi emang jauh signifikan lebih kaya. Iya, ya, Bangladesh cuma 4% loh, kecil banget. Iya. India lebih dari 50%. Mungkin menurut Berak di luar. mungkin menurut keyakinan gue Bangladesh kenapa tidak berak di luar? Karena mayoritas agamanya Muslim. Tapi India juga besar lah, termasuk salah satu yang besar kan sih? Muslimnya. Enggak ya? Muslimnya. Secara jadi volume minoritas, iya, betul. tapi jadi minoritas. minoritas. Secara Ya. volume banyak Jangan betul. lupa penduduknya miliaran. Betul. 2 miliar sendiri tuh. Kita banyak banget 2 miliar ya? Iya, lebih banyak dari kita Cina. 300 juta lah. 300 juta kurang lah lebih. mungkin. Iya betul. Lebih. Kalau dugaan gue dan menurut keyakinan gue, kan agama sih salah satunya. Bisa Bisa jadi. jadi. Di sini nanti ada juga yang hal situ. Tapi definisi buang air besar di tempat terbuka apa sih? Jadi kalau kita biasanya berak kan di WC. Jamban Indonesia. Jamban. Enggak ada atapnya juga. Ada atapnya, ada pintunya, ada kakus. Oh, berak di gini sana gitu ya. Ada kakus. Kalau ini Kayak kucing dong. dia di rumput. di jalanan, di rel kereta. di rel kereta, Di rel kereta. Di sungai. Di sungai. Itu definisinya. Jadi ini kan buat gua, tapi ini tingginya nggak wajar kan? Iya. Kalau tinggi mungkin lebih tinggi gitu. Tapi ini bukan lebih tinggi, ini tinggi banget. Tapi Iya, ini jeleknya datanya menurut gue nggak ada ininya, nggak ada angkanya. Nggak ada. Dia cuma bilang lebih dari 50%, tapi Iya. tinggi banget sih. Udah SBM aja gua nggak tahu ini apaan. SBM apa ya? menggambarkan sih tapi. Betul. Tapi apa penyebabnya kira-kira? Ya, coba kita lihat lagi ya. Jadi ini ada penjelasan-penjelasan yang mungkin dibang. terjadi tapi dibang gitu kan. Di Bang itu apa? Debungket. Tidak berhasil menjelaskan Oke. Oke. perbedaan tersebut. Kenapa? Jadi kan kita sekarang lagi pengen jawab nih. Iya. Apa karena Kenapa miskin? India itu orang-orangnya berak di luar. Oh, jadi udah ada calonnya cuman belum tentu itu Iya, sebenarnya. Ini ada 3 nih. Oh, Kemiskinan. kayak kanker ya. Kanker kayak apa? Iya kan ada penyebabnya. Tapi Tapi kita belum nggak tahu. tentu itu solely Iya. the Ini one. kita gitu. kayak inilah kayak Knives Out gitu ya. Knives ada, Out. ada Iya, penjahat-penjahatnya, tapi ternyata bukan. Ternyata bukan kemiskinan. Karena tadi kan Iya. kita udah lihat kan. Karena dia kaya. Karena dia kaya. Betul. Akses air ternyata juga tidak. Berarti ada akses air sebenarnya. Iya, ternyata ada akses air sebenarnya. Oh, di Indonesia aja nggak ada sebenarnya. Maksudnya di daerah yang lain. Iya. Pendidikan jelas tidak. Sundar Pichai. Iya. Pintar sekali. Iya. Kan bahkan kalau lo mau argumen pendidikan sama kemiskinan justru harusnya punya korelasi yang negatif. Makin tidak miskin pendidikannya makin bagus dong. Iya, benar. Ya India dibanding Bangladesh sama Afrika tadi kan Pendidikan lebih baik. pendidikannya pasti lebih baik kan. Betul. Gitu. Jadi bukan 3 ini gitu. Kok bisa? Nah, Berak sembarangan. Oke. Nah, kalau salah satu yang menarik banget yang menurut gua menarik banget. Jadi gua juga baru tahu ini adalah bisa jadi persepsi tentang bersih atau kotor, tentang berak itu harus di luar atau di dalam itu ternyata salah satu variabel penentunya adalah sistem kasta ini. Sistem kasta. Kayak di Bali. Nah, yang gua tahu di Bali itu beda ya. Maksudnya agama Hindunya yang di Bali sama yang di India itu beda. Oh, jadi ini kastanya based on agama sebenarnya ya, Hindu. Setahu gua ya. Setahu gua sebenarnya gini, ini setahu gua menurut Menurut keyakinan keyakinan. gua ya. Nah. Menurut keyakinan gua ya. Agama di India itu sebenarnya ya budayanya gitu. Jadi budayanya itu dipercaya dan jadinya orang luar melihat ke India, ini agama nih, tapi buat orang India itu Budaya. lifestyle aja. Oh, lifestyle. Way of life aja gitu. Ya, gaya hidup aja ya. Iya. Dan itu beda sama yang di Bali setahu gua. Jadi kita sekarang lagi nggak ngomongin yang di Bali sama sekali ya. Oke, Kita cuma ngomongin yang di India berdasarkan sumber yang gua dapet gitu. Keyakinan Gemini gua. Iya, oke. Jadi kan kalau di India tuh ada kasta-kasta tuh. Ada 4 kan. Ya. Brahmana yang paling atas. Itu orang-orang yang kayak pendeta apa? Bukan pendeta ya? Sebutannya apa sih? Orang pinter. Enggak, Brahmana tuh menurut gua Dewa ini nggak sih? Enggak ya? orang yang dekat dengan Tuhan. Misalnya Orang iya. pendeta kayak lebih tepatnya Pendetanya orang-orang Hindu. Apa? Iya pendeta Hindu ya. pendeta Hindu atau pastor atau mungkin ustadz dan kiai kali ya kalau di Iya, ulama lah. ulama. Tapi di agamanya mereka gitu. Iya. Yang kedua bawahnya ada kesatria, itu pejuang, penguasa. Penguasa itu berarti juga kayak Tentara, raja gitu ya, polisi. tentara, polisi gitu ya. oke, Kesatria. Itu yang di bawahnya. Bawahnya lagi ada yang waisya. Waisya ini pedagang, berarti kayak bisnismen gitu ya. Petani. Yang di pasar lah ya gitu. Iya, Timothy Di Ronald pasar. tuh. Tuh juga. Pedagang dia kan. Pedagang ya.
Waisya. Dan yang paling bawah itu pelayan, pengrajin, ini adalah Sudra namanya. Oke. Nah ini kalau di sistem kastanya India ini bersumber dari apa istilahnya dari dewa gitu. Gua kurang tahu dewa apa, tapi maksudnya Brahmana itu lahir karena dia itu bagian dari kepalanya dewa. Kesatria itu dari lengan, Waisya itu dari paha, Sudra itu dari kaki gitu. Oh gitu. Emang maksudnya. dari asalnya orang lahir dengan membawa karakteristik itu. Oke. Lahir dari situ. Dan dia bisa nggak pindah tingkat gitu? Setahu gua nggak bisa. Nggak bisa ya. Dan pernikahan kan juga tersegregasi. Oh nggak boleh kepala nikah sama kaki gitu. Nggak boleh. Jadi Pikiranku. Oh iya. Kaki di kepala. iya. Boleh kan? Kan nggak. Jangan dia bicara Brahmana dan Jangan Ariel bisa. Sudra. Iya ya. Lagu. Kaki di Brahmana, Brahmana di Sudra. Oke. Nah, kalau yang di sini nih Pang nih. Asik. Emang pas. Bener tuh. Emang pas. Siapa tahu Ariel naruhnya lu di sini. Nah, yang di sini nih Bang. Iya. Ada tidak tersentuh atau dalit itu apa Bang? Nah ini yang paling menarik menurut gue. Karena gue yang taunya dulu kan kita pas SD pun gue SD belajar nih tentang kasta-kasta ini. Non kasta ya bisa kita Ada sebut. ternyata iya. kaum-kaum non kasta. Jadi orang yang bahkan tidak dalam kasta. Yang lahir, yang nikah beda Kaum buangan kaum ya? kali. Nah, Itu setahu gue juga ya. Setahu Gitu gue, ya? iya setahu gue kayak gitu salah satunya ya. kepala nikah sama kaki gitu. Iya. Dikucilkan. Oh, oke. Kucilkan. Jadi Sekakal. Outsider nih. Bah. Namanya Dalit. Dalit itu orang-orang yang non kasta. Nah tapi non kastanya bukan berarti dia jadi bebas independen, bukan. Justru di bawahnya. Jadi lebih buruk Ah, lagi gitu. ya. Yang Buruk biasa lagi. masuk gorong-gorong. Wes. Yang bisa masuk enggak tapi enggak gue nanti kasih gambar fotonya, maksud gue yang masuk ke got. Tetep aja. Fotonya sama. Yang berlumur lumpur. Lumpur. Masuk gorong-gorong mah beda ya. Iya iya iya. Iya benar. Ternyata ada yang kaum itu namanya si Dalit itu. Dan ini gue baru tahu pas gue nyari emang. Dan mereka itu terbatas dari akses-akses ya kasta-kasta atasnya gitu. Jadi kalau ini kita bicara India budayanya ya, maksudnya gue lagi nggak bicara mungkin ada orang yang bilang, oh gue lama di India nggak kayak gitu. Gue soalnya bicara tentang budayanya. Jadi yang bisa jadi di kota-kota besar India, di Mumbai, di Delhi itu udah nggak berlaku. Ya kayak di sinilah gitu. Iya, nggak terlalu tradisional gitu Ya, ya. mungkin kalau di Jakarta ini akan beda sama yang orang di Padang misalnya. Ya gitu. Iya, Jadi iya. gue cuma bicara tentang tradisi yang turun-temurunnya. Ya. Yang sebenarnya orang-orang India di kota katanya udah pengen ninggalin kasta juga. Oh modern ya. Orang modern. Tapi di tempat-tempat yang masih menerapkan itu juga orang-orang Dalit ini jadi punya akses yang terbatas kemana-mana, pendidikan iya, kesehatan juga terbatas. Karena dikucilkan gak sih? Karena dikucilkan. Karena bahkan orang tuh nggak mau bersentuhan sama orang Dalit ini. Oke. Ya karena mereka kan kotor. Kayak PKI ya? Wow. Apa coba? PKI apa maksud lu? Apa coba kepanjangan yang lu maksud? Zaman dulu. Zaman dulu betul. Benar. Makanya kan langsung keadilan. ditangkapin kan. Makanya Zaman dulu. Iya, makanya kita dukung pemerintah dalam menghilangkan PKI dari dunia ini. Karena kan emang PKI ini Betul. adanya dilarang. Iya. Zaman dulu. PKI itu jelek Tapi ya. sekarang PKI jelek. PKI Tapi jelek. kan cucu-cucunya Tapi misalnya berdasarkan tap MPR, Oh, tap gitu MPR, ya, benar ya? berdasarkan tap MPR, Iya, iya, paham iya. itu nggak boleh disebarkan. betul. Karena terlalu radikal. Betul, membahayakan Indonesia, Pancasila, NKRI. NKRI harga mati. Aku cinta Indonesia. Iya. Jadi Oke. tapi uniknya ternyata pernah ada presiden India yang dari Dalit loh. Oh ya? Iya, 2010-an gitu. Siapa? Gue kurang tahu namanya siapa. Tapi kalau nggak salah tahun 2000, gue nggak tahu tahun berapa. 2000-an lah. Menarik ya. Menarik. Tapi bahkan dengan fakta kayak gitu, Dalitnya tetap masih terkucilkan gitu. Jadi ini udah jadi sesuatu yang sangat kental. Iya. Emang betul sih, kadang ada juga yang kayak pemimpin yang dari orang biasa itu ternyata Gorong-gorong. masih gorong-gorong juga. Tidak membuat rakyat tidak mendukung rakyat kecil juga menurut keyakinan saya. Iya jadi ya unik lah pokoknya. Ini sesuatu yang kita perlu tahu aja kalau menurut gua. Konteks yang missing gitu. Jadi Iya. kita ketika kita ngejudge budaya orang, menurut gua kita harus paham konteks gitu. Kalau ternyata ada konteks ini yang gue juga baru tahu. Ya. Ada sih orang-orang Dalit itu. Nah kenapa ini jadi penting? Karena Dalit itu adalah orang-orang yang dikasih tugas untuk bersih-bersih. Bersih-bersih OB jalan, gitu. OB.
apa namanya? Got, Gorong-gorong. gorong-gorong gitu. Oh, dikucilkan jadi kasihnya Iya. role yang mungkin dalam tanda kutip tidak penting gitu Tidak ya. penting dan Padahal kotor. Padahal penting. Atau kotor. Dan kotor ya. Dan kotor. Karena kalau Oke. kalau di sana ada yang ini nih, kemurnian dan kesucian itu sangat dijunjung tinggi. Dan dikontraskan dengan pencemaran gitu. Nunjukin jadi- Jakis nih sini Bang. Oh Iya, iya, sini. Hmm. Nah jadi kayak tadi kan kita ada masalah berak sembarangan itu kan. Iya, yang Kenapa? Jadi kan sekarang perlu kita pahami gitu. Kenapa orang berak di luar bukan di rumah? Karena mereka berpendapat di dalam rumah itu kita Tempat suci. Rumah itu suci. Jadi nggak boleh meninggalkan jejak. Iya. Jadi kalau lu mau berak jangan di dalam rumah karena lu akan merusak kesucian tempat tinggal. Jadi dia sebenarnya cuci dong sebenarnya. Sebenarnya iya, Tapi sebenarnya di pengen lingkungan rumahnya aja. yes. Egois ya? Nggak tahu. Nah itu budaya nggak sih? itu tapi? kata yang menarik, egois itu. Karena kenapa mereka yaudah yang penting rumah gue bersih, maunya di luar aja. Kenapa kayak gitu? Karena mereka mikirnya kalau di luar ada yang bersihin. Dalit itu. Oh. Gitu. Itu kuncinya tuh di situ. Tapi Dalit beneran bersihin nggak itu kan? Alasannya? Bersihin. Beneran bersihin. Jadi missing linknya di sana ya. Itu yang kita nggak pahamin kan. Jadi mereka mau sebenarnya kan mereka juga tetap maunya suci. Tapi di lingkungan Maunya rumah bersih. dia. Iya. Ya udah di luar aja. Tapi itu ini gue juga boleh gue masukin ya. Iya. Karena yang menurut keyakinan gue yang pernah gue baca juga sebelumnya, sebenarnya emang bagi mereka rumah itu tempat ibadah mereka. Iya. Dan nggak Bisa boleh jadi. ada kotoran, kita nggak boleh buang hajat di sana lah gitu. Dan kalau misalnya lu pelajarin juga, kalau lu orang di Jawa nih Pang, yang mungkin ada pengaruh Hindu Budanya juga gitu ya. Di rumah nenek gue sih dulu di Jawa ya, sampai di tahun 2005-an gitu, nggak ada WC juga di rumahnya. Oh iya. Tapi di jamban di luar. Ada jamban di luar. Oh jamban di luar. Betul. Tapi lo tahu dengan yakin itu penyebabnya apa? Gue nggak tahu, cuman setelah gue belajar kuliah dan segala macam, bisa jadi ada pengaruh kayak gini karena pengen menjaga. Karena emang mostly rumah-rumah di tetangga-tetangga nenek gue juga nggak ada WC-nya, dan WC itu WC pribadi tetep Pang. Jadi ada rumah utama, WC di luar. Iya, tapi gue juga ingat di dekat kuliah gue waktu itu di Bandung, di Jatinangor sebenarnya di Unpad, di daerah-daerah desa-desa seperti itu orang punya rumah itu nggak ada kamar mandinya memang. Tapi mungkin itu ternyata umum ya? umum dan bahkan itu kan istilahnya kayak under 10 km lingkup dari kampus yang besar juga gitu ya. Iya. Jadi waktu itu salah satu program kerja gue adalah membangun WC Di rumah. jadi WC umum gitu. Oh WC umum. Jadi untuk RT mana gitu, Iya, gue iya. bangun WC 2 dan itu dipakai sama warga jadinya, gitu. Alasannya waktu itu kalau nggak salah karena memang nggak punya jamban bersama deh kalau nggak salah, kayak gitu. Kalau di kampung gue gitu ya, emang sebenarnya mostly semua rumah punya WC sendiri, cuman nggak di dalam rumahnya gitu Bang. Oh iya, terpisah dari rumah. Terpisah dari rumah, betul poinnya, terpisah dari rumah. Ke sungai nggak? Enggak, dia bikin spit tank Lubang sendiri. sendiri. Oh. Dibikin spit tank sendiri. Cuman emang agak nggak convenience gitu ya kalau buat yang berak di jam 7 malam jam 8 malam nih. Iya, bisa kerasukan nggak sih? Sukan gue kayak Kalau bisa. nggak ada lampu gitu kan. nggak ada lampu, Gue benar. lagi berak nanti ini yang keluar feses atau ular gitu kan. Keluar keris. Jadi emang ya mungkin ya menurut keyakinan gue mungkin emang ada pengaruhnya juga gitu ya, karena kan mungkin emang Indonesia juga sebelum datang agama Islam gitu kan juga banyak pengaruh budaya Budaya lokal nih ya. Mungkin ya. Iya, Hindu Buddha juga mungkin kan gitu. Karena kita kan dijajah oleh banyak pihak ya sebenarnya. Betul. Iya. Mungkin. Itu gue baru tahu sih kalau kayak gitu. Ya mungkin berarti kan namanya budaya kan mirip-mirip ya. Kan di berbagai daerah gitu. Jangan-jangan emang sama. Yang namanya kotoran ya kotor gitu kan. Apa namanya? Kotoran apa sih? Feses. Nah, feses. Feses itu kan kotor gitu. Jadi mungkin buat tempat tinggal itu nggak approve. Jadi mendingan di luar gitu. Betul. Ya sebenarnya lucu juga sih tapi kalau di luar. Iya. Tapi kalau di India jadi jelas ya karena dia merasa ada yang mau Bersihin. ada yang mau bersihin. Bersihin. Ini poinnya ya, kata kuncinya ya. Itu kaum si itu si kental itu ya kental. Dalit. itu yang memang kental dalam tradisi. maksudnya. Iya. Nah jadinya ya udah gitu. Oke. Nah, yang unik yang gue temukan pemerintahnya itu juga merasa resah dengan kondisi ini. Padahal itu budaya dia. Iya, di jalanan banyak tai gitu kan. Iya. Kan resah kan? Tapi di Mumbai banyak nggak?
yang setahu gua di kota-kota besar udah jarang. Udah tipis ya. Tapi beberapa travel vlog gitu kan, gue jadi suka nonton vlog orang bule ke India gitu di beberapa kota yang bukan kota besar. Ya dia bilang bahwa lu kalau jalan kaki di India lu harus lihat-lihat jalan, karena kalau enggak lu bisa nggak sengaja. Kalau kita kan tai kucing ya. Tai kucing. Paling banter kan di Malioboro tai kuda kali. Tai kuda. Mungkin. Benar. Tapi kalau tai orang. Mau tahu faktanya lagi nggak? Apaan? Itu ini nggak cuma di level individu ya. Di level negara pun mereka infrastruktur negara pun juga masih nggak mendukung hal kebersihan. Maksudnya apa? Kan kalau misalnya di Indonesia ya meskipun dulunya kayak gitu juga sih. Sekarang Indonesia tuh kalau misalnya kita berak gitu di kereta, WC-nya tuh ketampung. Oh iya, betul. Itu nggak jatuh ke rel. Nggak jatuh dulu ya. Indonesia. Sebelum Ignatius Jonan, kita itu langsung ke rel. Langsung ke rel. Langsung ke rel. Pesawat langsung ke mana? Itu kan kalau kita nge-flash di pesawat bunyinya kencang banget. Gitu. Itu kayak jatuhnya ke rumah warga. Kayaknya jadi after deh. Karena kan ada amonianya. Jadi tiap orang ada yang berak pesawatnya. Kayak semangat lagi. Udah habis deh, habis. Iya. Harap berak. Nah, di India karena belum ada Ignatius Jonan, di sana tuh masih Ya enggak ada lah. masih jatuh ke jalanan. Betul, itu betul. Gue nonton travel vlog, bahkan orang di tahun 2025 traveling vlog India masih di jadi jalan. kalau kita buka dia jalan gitu. Jalanan, rel. Gitu ya, rel. Dan ironinya pemerintah di sana juga masih belum mendukung program ini. Karena dari segi infrastruktur kayak keretanya di sana pun juga masih buangnya ke jalanan. Dan kereta di India tuh sebenarnya secara infrastruktur canggih ya. Bukannya sama kayak kita ya? Mereka lebih canggih, dia lebih canggih. lebih bukan definisi canggih adalah mereka lebih banyak jangkauannya dan lebih tinggi okupansinya. Dan dia bisa bertumpuk-tumpuk tuh rel. Oh iya? Iya. Nah, ada situasi di mana kalau misalnya ada kereta lewat di sini yang di bawah kena tai. makanya orang pada menghindar. Soalnya kan sana banyak kereta naik di atas ya. Oh, itu benar. Iya, di sana banyak. Dia bener-bener kereta pra Ignatius Jonan, persis ya. Orang manjat di atas gitu. Dagang kacang segala macam gitu. Betul, nah, kalau ada yang di atas nih meskipun belum tentu ada yang beol, cuman ada kesempatannya lah ya. Ada chance-nya gitu secara kan. statistik. Makanya kayak menghindari gitu. Gue susah nyari videonya sih, cuman ya gitulah. Itu orang ngindarin diin burung ya. Iya, orang ini. Diin orang. Misalnya mau berangkat kerja naik di atap kena. Benar. Oke, Bang. Nah, jadi pemerintahnya itu juga jadinya bikin solusi untuk fenomena open defecation gitu sebutannya ya. Iya. Buang air besar di luar. Jadi solusinya ini namanya, gue lupa namanya. Pokoknya kalau nggak salah namanya double pit apa gitu. Jadi intinya gini, gimana caranya bikin orang mau berak di dalam rumah. Jadi bikin WC aja bikinnya WC, tapi WC-nya itu tidak seperti yang kita punya, yaitu kalau kita punya kan ada WC nih, bawahnya septic tank kan satu gitu, dan itu udah ditimbun di situ sampai nanti disedot gitu kan. Kalau di mereka jadinya, karena mereka itu concernnya, kekhawatirannya itu adalah ngurusin si tainya ini, karena kan siapa yang buang nanti? Siapa yang buang? Kan gue nggak mau nyedot, gue bukan dalit. Oke. Gitu kan. Jadi yang dilakukan adalah dibikin 2 cabang tuh. Oke. Septic tank ada kiri sama kanan tuh. Satu air. Enggak, isinya kosong. Oke. Dua-duanya sama-sama septic tank gitu. Tapi jadi di satu periode ketika diisi, yang diisi tuh cuma salah satunya doang nih, yang ini sebelah kanan misalnya. Yang dibuka sebelah kanan. Nah, diisi terus. Yeah. Tapi nanti sampai itu penuh, ditutup, dituker. Nanti abis itu gantian yang kiri. Kenapa begitu? Supaya pas lagi kirinya itu diisi, kan ngisinya itu kan lama kan, mungkin butuh bertahun-tahun kan. Betul. Yang kanan itu jadi decompose, terurai jadi terurai, malah jadi pupuk yang suci. Oh gitu. Nah jadinya karena begitu, sambil WC-nya tetap bisa dipakai, septic tanknya nggak penuh karena yang dipakai yang kiri, yang kanan itu bisa diurai, bisa disedot, bisa dipindahin lah, jadi pakan atau jadi apa. Karena udah bukan feses. Fun fact-nya sebenarnya ini udah dilakukan sama di Indonesia juga sih. Jadi kalau misalnya lu bangun rumah, katanya, gue juga baru kata dari Farhan nih yang baru bangun rumah. Katanya dia itu, tiba-tiba septic tank tuh pakai biotank gitu loh. Oke, Jadi, ada bakterinya. Ada bakterinya, makanya kita nggak boleh buang zat kimia ke. Oh, jadi penguraian alami itu. Betul. Jadi sebenarnya kita udah mengikuti caranya India. Tapi kita
apa namanya satu kan ininya Satu. lubangnya satu gitu Satu. kan. Iya. Tapi ini di dalam rumah atau di luar Oh, iya, rumah? Gua kurang tahu yang itu. Kayaknya akan tetap di luar rumah ya kalau dia Mungkin. menganggap itu kesucian gitu. Oke, jadi ini salah satu solusinya adalah karena gue nggak mau bersihin, yang bersihin adalah dalit. Nah ini nggak perlu ada yang bersihin karena yang bersihin adalah bakteri. Ya. Oh, Iya. benar sih. Bener. Jadi kayak gini. Tapi mungkin kalau ada orang India di sini yang nonton, mungkin bisa konfirmasi. Konfirmasi sih, karena kan ini kan modal Gemini kan. AI terbaik kan. Satu episode bisa dipakai. Langkah ketiganya apa? Apa ini maksudnya? Oh ini mengosongkannya, tindakan mengosongkan lubangnya itu jadi sekarang aman gitu, karena bukan mengosongkan Tai. Kotoran lagi. tapi pupuk. Oke. Jadi nggak butuh dalit yang mengerjakan. Iya. Gitu. Ya pokoknya pinter lah, jago juga ya. Jago Kepikiran. juga sih. Ini Oke. Tapi gue nggak tahu ini efektif atau enggak ya. Yang setahu gue, yang gue cari-cari, memang makin kesini makin turun tingkat open defecation itu. Berak oke. sembarangan Bagus itu. dong ya. Bagus, harusnya makin modern ya. Oke lah, ngapain orang jadi kan di WC sekarang. Iya, Gue iya. kurang tahu juga kayak apa gitu ya. Mungkin kalau ada yang pernah ke India. Nah, ini udah ya tadi. Nah, ini yang menarik. Ini kata data ya, bukan kata gua ya. Jadi yang menarik, Dari belakang. yang menarik adalah kan kita tadi menengarai si Kita curigai. mencurigai open defecation itu disebabkannya oleh tadi kan ada si Kasta. kasta-kasta itu kan. Betul. Nah, dia ada sudut pandang yang menarik dengan membandingkannya sama Agama. rumah tangga agama yang berbeda. Agama yang tidak menganut sistem kasta tersebut gitu. Ya. Kalau di India ada rumah tangga muslim. Ada juga. Nah, jadi kalau kita mau bikin apa ya istilahnya analisis sederhana gitu untuk membandingkan, untuk mengisolasi bahwa ini ada faktor kasta atau tidak. ya. Kita kan berarti bandinginnya sama komunitas yang tidak pakai kasta. Kepercayaannya gitu. lah ya. Iya, kepercayaannya. Nah, jadi yang ditemukan ini gitu. Jadi ini apa nih? Persentase kepemilikan atau penggunaan jamban antara rumah tangga Hindu dan rumah tangga Muslim. Hindu itu yang merah, Muslim itu yang oranye. Iya, jelas banget ya kelihatannya ya. Ya rumah tangga Muslim ternyata kepemilikan jambannya itu di atas 80%. Iya. Gitu ya. Wow, jadi Bedas mungkin ya. ada hubungannya sih. Ya, mungkin ada hubungannya. Mungkin ada hubungannya. Ini udah dikontrol pakai ini nih sama dia nih. Kekayaan terendah, rendah, menengah, tinggi, tertinggi gitu. Iya, Jadi iya. udah dipisahin gitu. Kan ini udah wajar nih yang kekayaan rendah lebih rendah, kekayaan tinggi paling kanan. Tapi setelah dibedakan seperti itu, kita bisa lihat bentuknya tetap konsisten. Tetap Bahwa ya. yang oranye pasti lebih tinggi dari yang merah. Oke. Dan lebih dari setengah sih kurang lebih ya. Ini 2 kali lipatnya gitu. 2 kali lipat. Jadi mungkin aja hubungannya cukup erat dengan kepercayaan itu sendiri ya. Iya, bahwa di rumah tangga Muslim ini entah kenapa mereka lebih pakai jamban daripada di luar gitu. Ini menarik sih, sudut pandangannya menarik. Bahwa jangan-jangan emang gara-gara si budaya dan agama. budaya tadi. Iya, iya. Iya sih, pasti sih kayaknya ya. Lucu banget tapi. Oh gitu. Ini apa? Ini menarik nih menarik kata nih, gue Tor. nih. Iya. Anak-anak India rata-rata lebih pendek daripada anak-anak Afrika dari status ekonomi yang sama. Oh, Karena ada lingkaran setan dari open defecation itu ya. iya, yang menyebabkan tanah jadi terkontaminasi, Iya. makanannya jadi nggak begitu baik. Yang menyebabkan pertumbuhan anaknya jadi terganggu. Iya. Open defecation meluas. Menyebarkan patogen tinja di lingkungan. Menyebabkan enteropati lingkungan. Enteropati apa? Ya penyakit usus sih sebenarnya entero. Ada dokter. Ada dokter. Terus abis itu malabsorpsi nutrisi. Iya, jadi nggak ususnya tidak punya kemampuan yang sempurna ya. Jadi buat ada mengabsorpsi. kesalahan lah. Karena ada Jadinya- penyakit. Betul. Jadinya stunting. Benar. Wah ini presiden kita bisa nih. Wes. Menangani ini. Karena memang kita kan konsul dengan Mau mereka. kita trading? MBG. Iya. MBG kita kan konsul sama India. Oh iya benar ya. Kita konsul dengan. Karena berpengalaman Oh benar. mengatasi stunting. Benar. Makanya liburan tetap ada MBG. Tetap ada dikasih minuman rasa susu. Datang ke sekolah pakai baju seragam loh, ambil MBG. Kenapa ya kayak gitu? Tapi saya cinta Prabowo Subianto. Gitu, jadi ada hubungannya ternyata ya, jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan Ya, dengan jadi kondisi. stunting, ujungnya mau jadi stunting. Betul betul.
Menarik nih kalau kita bahas yang di Indonesia penyebab stuntingnya apa? Karena stunting kita juga termasuk yang paling menarik tinggi sih. di dunia. Dugaan gue sih rokok. Dan nutrisi sebenarnya, nutrisi optimumnya. Nanti PR buat gue. Ya MBG ya. Enggak, stunting Indonesia. Oh stunting. Iya benar. Udah sih paling. Udah. Nggak ada yang gue bisa Ini jelasin. terlalu ini ya. Oke. Ya tapi intinya gitu sih. Gua cuma apa namanya tertarik doang dan itu yang gua dapetin jawabannya. Karena gue bingung aja sih karena hal-hal yang kayak seobjektif bersih atau kotor ternyata ada peran budaya gitu. Iya yang Jadi lebih itu besar. konstruksi sosial aja. Iya kan? Bukan sesuatu yang mutlak gitu loh. Dan beruntunglah kita tinggal di Indonesia. Iya, enggak, kita kan Indosnesos. Indosnesos. Kepulauan Hindia. India. Kita India juga. Oke, gimana cara menutupnya? Oke, jangan lupa berak di WC sendiri.